Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini adalah malam di mana kita akan diberkati melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Yang seperti biasa, saya sebagai Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Negara ingin berbagi renungan firman Allah buat Bapak Ibu Saudara. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendapat berkat dari renungan firman Allah pada malam hari ini. Saya ambil di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21 yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus menulis kepada jemaatnya yang di Efesus mengenai hal yaitu doa. Kenapa hal doa? Karena Paulus juga ingin berdoa kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Paulus berkata di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi Paulus berdoa supaya orang-orang yang ada di gereja Efesus bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, saudara-saudara. Saudara, kita jangan sampai membatasi Tuhan hanya dengan visi, membatasi Tuhan hanya dengan impian dan kemampuan kita sendiri. Yang Tuhan mau lakukan bagi kita adalah jauh lebih banyak dari yang kita akan doakan atau pikirkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, ini bukan inisiatif kita, tapi ini adalah inisiatif Tuhan sendiri. Tuhan ingin memberikan berkat melampaui yang kita pikirkan dan bayangkan. Bahkan di saat kita kekurangan iman, kita tidak layak dan jauh dari bayangan kita. Ini yang mau Tuhan kerjakan bagi kita. Orang yang mengejar Tuhan bukan mengejar berkat, akan menerima yang namanya gelombang baru, yaitu berkat inisiatif dari Tuhan. Bukalah hidup Anda selebar-lebarnya untuk inisiatif Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan visi, jangan batasi Tuhan dengan impian, jangan batasi Tuhan dengan iman dan kemampuan Anda sendiri. Tapi ingat baik-baik, Tuhan bisa melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan lebih dari yang kita andalkan di dalam pikiran kita atau kita bayangkan. Berita baiknya, orang yang menerima gelombang anugerah kasih karunia seperti itu biasanya adalah orang yang kesukaannya mengejar Tuhan, bukan mengejar berkat. Oleh karena itu, mari kita dalami, kita selidiki firman Tuhan, kita cintai kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mengejar Tuhan, kita mengejar kasih karunia Tuhan seperti ini, maka kita tidak perlu mengejar berkat. Berkatlah yang akan diperintahkan oleh Tuhan untuk mengejar kita. Inilah jenis berkat yang paling manis, berkat yang inisiatifnya dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan berkata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, Tuhan lebih tahu daripada itu. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak yang daripada yang kita doakan. Kalau kita berdoa 1, 2, sampai 10, Tuhan sudah memikirkan doa yang 11. Kalau kita minta sesuatu hal, Tuhan sudah tahu pikiran kita. Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan Tuhan dengan kebenaran firman Allah, karena bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam kasih Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kiranya saudara mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan melalui renungan KKA pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati jemaat-jemaat atau sidang jemaat yang mendengar berita gembira ini. Berkati jemaat-jemaat yang mendengar melalui HP mereka masing-masing. Selama situasi yang tidak memungkinkan ini, Tuhan terus memberkati sidang jemaat yang ada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.